Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-12 sampai 13. Kolose 2 ayat 12 sampai 13. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga, oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga, oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Judul renungan kita hari ini adalah Menerima Janji Tuhan bagi Diri Kita, ditulis oleh Gordon Robertson. Sahabat suara kasih, kalender Yahudi memiliki periode waktu yang disebut Teshuvah, yang artinya kembali. Lalu ada juga Elul yang artinya mencari. Tujuannya adalah supaya orang-orang kembali kepada Tuhan, dan menyelidiki hati mereka selama persiapan menyambut hari perdamaian, dan bertanya kepada diri mereka, apakah aku siap untuk mati? Perayaan itu tercermin dari pakaian mereka. Setiap anak laki-laki Yahudi yang sudah menikah akan memakai kitel, jubah linen putih yang berfungsi sebagai kain kafan. Jubah yang mereka kenakan juga tidak bersaku. Hal ini melambangkan bahwa tidak ada yang perlu mereka bawa selama perayaan itu, karena itu merupakan gladi resik untuk acara kematian. Tentu saja kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Dia juga ikut mempersiapkan dirinya untuk mati. Kabar baiknya adalah ketika Tuhan Yesus mengenakan kain kafan di dalam kuburan, Dia meninggalkan kain tersebut di sana, dan Dia bangkit kembali untuk selama-lamanya. Tuhan juga memberikan janjinya yang luar biasa atas kita, melalui Kolose 2 ayat 12. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga, oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Apakah kita siap untuk berjalan menuju janji tersebut? Kadang mudah untuk membiarkan kepahitan, keluhan kesah dan kecemasan menumpuk, dan merampas kebahagiaan kita. Semakin kita terjebak dalam ketidaktaatan,
semakin kita menjauh dari Tuhan tanpa menyadarinya. Kita perlu bangkit kembali di dalam kehidupan baru yang Dia janjikan atas kita. Itu sebabnya penting untuk memeriksa kembali hidup kita, supaya kita bisa menyadari kekurangan kita, dan meminta Tuhan mengampuni dan membebaskan kita. Dia mengasihi kita, Dia pemurah dan Dia mau membawa kita ke tanah perjanjiannya. Mulailah dengan mengingat bahwa Tuhan mengasihi Anda. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Kidung Agung 6 ayat 3. Anda tidak perlu memohon kepadanya. Dia mau Anda berhasil dan Dia akan selalu ada bersama Anda. Mari merenungkan karakter Allah, seperti ditulis dalam Keluaran 34 ayat 6-7, bahwa Dia adalah Allah penyayang dan pengasih. Dia panjang sabar, Dia berlimpah kebaikan dan kebenaran, Dia memelihara belas kasihan dan Dia Maha Pengampun. Temukanlah apapun yang menjadi penghalang atas janji-janji Allah terjadi dalam hidup Anda. Seperti Mazmur 51 ayat 16-17 mengatakan, "Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya." Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Kita perlu menjaga diri supaya tidak berpuas diri. Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah aku benar di hadapan Tuhan? Apakah aku siap untuk bertemu dengannya? Apakah aku sepenuhnya menghargai keselamatan yang sudah Tuhan Yesus bayarkan? Hal ini kembali mendorong kita untuk memberikan penghargaan yang baru atas apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita di Taman Getsemani, di kayu salib dan melalui kebangkitan. Anda memperoleh cara pandang yang berbeda tentang kehidupan saat berhadapan dengan kematian. Saya mengalaminya secara langsung ketika saya hampir meninggal karena malaria serebral di Manila. Saat itu hal-hal yang dulu Anda anggap penting tidak lagi penting sama sekali. Hanya Anda dan Tuhan. Seperti 2 Korintus 1 ayat 8-9 mengatakan, "Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tuhan Yesus sendiri mau mati, karena itu Dia belajar untuk bergantung kepada Bapa. Sama seperti Dia bangkit, Dia juga akan membangkitkan kita. Saat kita dalam kesulitan, kita seharusnya berkata, "Wah, ini luar biasa." Karena itu artinya Tuhan akan dimuliakan. Dia akan melihatku melalui hal ini, dan aku akan belajar betapa hebatnya Dia. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, Tuhan Yesus datang untuk memberi Anda hidup yang berkelimpahan. Di dalam Dia, kita memiliki hidup yang baru. Apapun yang kita alami, kita bisa mengandalkan Dia. Harapan kita ada di dalam Dia, yang bisa membangkitkan orang mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya.
dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.